Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga setiap kita dalam keadaan baik dan penuh berkat-Nya pada hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Mari bersama, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kegiatan di hari ini, kita di saat teduh mengkhususkan waktu di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur kepada Allah. Ya Allah, Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, namun juga Tuhan yang senantiasa mengasihi, melindungi, dan menjaga kami. Di pagi hari ini, kami mengaturkan segala puji, syukur, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Atas penyertaan Tuhan, kami diberi kesempatan hidup di hari yang baru ini. Ya Bapak Surgawi, kami ingin mengkhususkan waktu saat ini menggumuli sabda-Mu, membaca dan merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami sadar keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa dan celah di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi ini diambil dari Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 26. Yang demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat sebagai pilihan atau ayat mas pada ini akan kami diambil di ayat 4, akan saya ulangi, saya baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini kami beri tema melewati lembah kekelaman. Setiap orang pasti akan melewati lembah kekelamannya sendiri. Lembah kekelaman adalah masa-masa di mana kita merasa bahwa semua orang meninggalkan kita. Tidak ada orang yang peduli. Semua orang mengecewakan. Tidak ada orang yang mau mengerti. Itu adalah hal yang normal. Dalam Mazmur 23 dijelaskan bahwa ada 3 masa di dalam kehidupan kita. Pertama adalah masa padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Artinya masa-masa bahagia. Kedua adalah masa melewati lembah bayang maut, lembah kekelaman. Ketiga adalah masa makan di hadapan lawan kita. Piala kita akan melimpah dan kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Artinya, walau musuh membuat segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, berkat Tuhan terus mengalir. Hidup kita tak banyak berpengaruh ketika kita melewati lembah
kekelaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran iman yang dapat kita miliki mengenai lembah kekelaman ini adalah: 1. Tuhan sedang menciptakan sinar dari dalam. Kita bisa bersinar bukan karena keadaan yang menyenangkan, tetapi kita mempunyai sinar pengharapan dan api di dalam kehidupan kita pada saat kita melewati lembah kekelaman. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa bangkit di tengah keadaan yang paling buruk dalam kehidupannya. Sinar dari dalam maksudnya ketika semua orang meninggalkan kita, di dalam diri masih ada keyakinan bahwa Allah sumber kekuatan dan kemenangan kita, sehingga kita tidak akan gentar. 2. Arah pandangan kita dari kemarin menjadi esok. Pada saat melewati lembah kekelaman, kita cenderung melihat ke belakang. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus merubah cara pandang kita. Bukan lagi kepada hari kemarin, tetapi pada hari esok. Hari esok kita harus lebih baik dan harus lebih kuat daripada hari ini. Semuanya Tuhan siapkan supaya kita mencapai hari esok yang penuh kemenangan. 3. Bersukacita karena janji. Dalam melewati lembah kekelaman, kita belajar untuk bersukacita bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan janjikan. Refleksi. Lembah kekelaman mengajar kita untuk mengenal Tuhan meski tidak melihat. Jika kita belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak ada. Atau jika kita belum melihat mukjizat, bukan berarti tidak ada mukjizat. Jika janji Tuhan belum digenapi, bukan berarti Tuhan gagal. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Demikian renungan pagi ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari renungan pagi ini kita tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh melakukan renungan di saat teduh pagi ini. Mohon berikan kemampuan setiap kami untuk dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur untuk melakukan berbagai kegiatan, bekerja dan lain-lain. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa terkait dengan keadaan pandemi COVID-19 yang saat ini telah dilaksanakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa, Bali yang berlaku mulai dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Mohon perlindungan Tuhan dan mohon kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir. Ya Tuhan, kami menyadari di dalam hidup kami banyak celah dan dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat menjalankan berbagai aktivitas bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin.